Kabut tebal yang menyelimuti garis depan di sektor Dnipropetrovsk pada awal pekan ini berubah menjadi skenario penuh kejutan ketika Rusia melancarkan operasi mendadak menuju Novopavlivka. Serangan yang dilakukan pada saat jarak pandang hampir nol itu sempat menggoyahkan pertahanan Ukraina dan menimbulkan kekhawatiran akan terobosan besar ke arah selatan Mesova. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa gambaran sebenarnya jauh berbeda dari narasi kemenangan yang disebarkan sumber-sumber Rusia. Menurut laporan Euromaidan Press, kabut pekat yang menyelimuti wilayah tersebut membuat kedua belah pihak tidak bisa sepenuhnya mengandalkan drone untuk pengawasan, menciptakan celah langka yang segera dimanfaatkan Rusia. Dalam waktu singkat, pasukan penyerang membangun ponton penyeberangan antara Yalta dan Datsne, memungkinkan sekitar 10 kendaraan lapis baja melintasi sungai dan mendekat ke sisi selatan Novopavlivka. Langkah cepat ini membuat pengawasan Ukraina terlambat menangkap pergerakan musuh, hingga beberapa unit Rusia berhasil memasuki desa dan membubarkan pasukan di permukiman bagian tengah dan selatan. Di media sosial dan kanal propaganda, analis pro-Kremlin segera merayakan operasi tersebut, bahkan mengklaim bahwa kendaraan lapis baja Rusia mampu melaksanakan perjalanan pulang pergi 2 kali tanpa kehilangan satupun unit. Beberapa narasi ekstrim bahkan menyebut bahwa gelombang kedua pengangkutan pasukan Rusia terjadi tanpa terdeteksi, sebuah klaim yang segera dipatahkan oleh rekaman dan laporan dari pihak Ukraina. Faktanya, operasi penyeberangan Rusia hanya terjadi 1 kali dan disertai kerugian langsung. Meski kabut menyulitkan drone untuk bergerak di udara, operator Ukraina tetap berhasil mendeteksi tanda-tanda pergerakan dan menargetkan peralatan Rusia yang berada di sekitar jembatan ponton. Beberapa tank dan kendaraan lapis baja dilaporkan berhasil dilumpuhkan sebelum kabut menghilang sepenuhnya, dan sisanya dihancurkan ketika jarak pandang meningkat. Rekaman menunjukkan bangkai kendaraan yang tersebar di sepanjang rute masuk menuju desa, menandai gagalnya manuver yang awalnya terlihat menjanjikan bagi pihak Rusia. Kendati mengalami kerugian peralatan, sejumlah kecil pasukan infanteri Rusia tetap berhasil mendarat di dalam desa. Mereka segera mencari perlindungan di rumah kosong, bangunan pertanian, serta sudut-sudut kecil permukiman, berusaha menahan posisi sembari menunggu bala bantuan yang pada akhirnya tak pernah datang. Sumber-sumber Rusia mengklaim bahwa lebih dari 100 tentaranya berhasil menyusup ke wilayah tersebut. Namun laporan dari lapangan menunjukkan bahwa jumlahnya jauh lebih sedikit dan tersebar tanpa koordinasi jelas. Menanggapi infiltrasi tersebut, unit infanteri Ukraina langsung melancarkan operasi pembersihan cepat dari rumah ke rumah. Pertempuran jarak dekat terjadi di beberapa titik, namun pasukan Ukraina berhasil menekan kelompok-kelompok kecil Rusia yang terisolasi. Setelah kabut terangkat, pengawasan udara kembali pulih, membuat posisi Rusia kian mustahil dipertahankan. Serangan drone dan artileri Ukraina kemudian menyapu area yang sebelumnya menjadi titik masuk pasukan Rusia, memastikan bahwa penyeberangan kedua tidak mungkin terjadi. Nilai strategis Novopavlivka menjadi alasan utama mengapa serangan tersebut memicu kekhawatiran awal. Jika Rusia berhasil merebut desa itu, jalur menuju Mesova dari arah selatan akan terbuka lebar, memperlemah sisi pertahanan Ukraina di sektor barat Pokrovsk. Medan di wilayah tersebut relatif terbuka dan minim permukiman, sehingga setiap penetrasi yang tidak segera dikendalikan bisa berkembang cepat. Namun perkembangan situasi menunjukkan bahwa narasi kemenangan Rusia jauh dari kenyataan. Serangan yang digadang-gadang sebagai terobosan besar ternyata lebih mirip upaya terburu-buru yang gagal memperoleh keuntungan signifikan. Hingga saat ini, garis depan di Novopavlivka dilaporkan kembali stabil. Pasukan Ukraina terus memperkuat posisi pertahanan untuk mencegah upaya penyeberangan ulang, sementara pengawasan udara kembali bekerja optimal setelah cuaca membaik. Kabut yang sempat digunakan Rusia sebagai penyamaran, kini justru menjadi simbol betapa kaburnya klaim keberhasilan yang mereka sebarkan. Di balik kabut itulah kebenaran terungkap. Rusia tidak membuat terobosan besar, melainkan kehilangan kendaraan, posisi dan momentum dalam operasi yang berakhir tanpa hasil strategis.